udah upgrade ekonomi new generation, tapi Pasundan ini masih ngenes coy. Video part 2 lanjutan perjalanan naik kereta api Pasundan New Generation di kelas ekonomi menuju ke Bandung. Buat yang belum nonton video sebelumnya, saya saranin tonton dulu video part 1-nya, linknya ada di deskripsi atau bisa klik link di pojok kanan atas ya. Video part 2 ini dimulai setelah kereta ekonomi Pasundan berangkat dari stasiun Kroya, Jawa Tengah. Terlambat sekitar 17 menit dari jadwal. Karena ada beberapa kereta yang telat dari arah Bandung, jadi ya kereta Pasundan ini tetap aja disuruh ngalah, nungguin di stasiun Kroya. Karena jalur kereta setelah Kroya ke arah Bandung ini masih single track, jadi kereta yang melintas di sini harus gantian. Nah, setelah stasiun Kroya semakin ke barat, kayaknya kereta api Pasundan ini nanti bakal juga banyak ngalah sama kereta lain. Udah upgrade armada baru kereta New Generation, tapi masih ngenes kalah sama kereta lainnya. Kecepatannya nggak di-upgrade dan juga jadwalnya juga nggak berubah sih. Setelah stasiun Kroya, kereta api Pasundan bakal berhenti sekitar 2 menitan di stasiun Maos di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah untuk naik turun penumpang. Tapi kalau dilihat penumpangnya juga nggak begitu rame yang naik dari stasiun Maos. Apakah karena tiketnya terlalu mahal? Tiba-tiba banget tombolnya balik sendiri. Jadi kayaknya emang yang mendelep-mendelep tuh bukan rusak, tapi karena nyangkut ya teman-teman. Dan kayak build quality-nya tuh kayak kurang oke gitu loh. Tuh, tok. Ini bisa nyangkut sih, nggak balik lagi nanti. Nah kalau ini kan enak kan, ditekan terus tinggal didorong ke belakang, direbahin, terus kita bisa ngatur posisi miringnya tuh seberapa, tinggal dilepas, ngunci. Kalau tadi kan tiba-tiba kok wes mendelep. Ya nggak jadi komplain, cuman emang build quality-nya aja sih kayaknya untuk tombolnya ini kurang oke ya. Jadi yang mendelep-mendelep yang nggak bisa dipencet-pencet tuh sebenarnya bisa balik lagi ke atas. Setelah dari stasiun Kroya menuju ke arah Banjar, ini tadi sempat kecepatannya naik sampai 98 tapi turun lagi ke 93, 92, 96. Ya mungkin bisa jadi 100 ya kalau di lokomotif, nggak tahu sih. Maksudnya GPS ini tuh yang di handphone akurat atau ada gap dengan yang asli di lokomotif. Kayak naik turun. Bisa jadi kalau nggak ya 95 sih teman-teman. Jadi belum sampai menyentuh angka 100 lebih ya. Untuk kebisingan ini lumayan agak terasa berisik. Jerak. Pas lewat wesel, pas lewat sambungan lebih kerasa apa ya, kenceng gitu loh suaranya dibandingkan dengan kereta premium sama kereta yang new generation stainless steel ya. Pas lewat wesel berusak. Padahal kita nggak ngebut sampai 120, cuma 100. Ini 97, 99, sebentar doang. Apalagi kalau pintunya nggak ditutup ya, pintu-pintu bordes dan kabin kereta nggak ditutup kalau ada yang keluar masuk. Biasanya kadang ada yang nggak nutup pintu, itu lebih berisik lagi suaranya masuk ke dalam kabin kereta. Karena belum pakai pintu otomatis. Sempat 100 tadi, sebentar terus turun lagi sih. Perjalanan kereta api Pasundan tiba di stasiun Sidarja
di Kabupaten Cilacap. Ini stasiun ujung paling barat sepertinya untuk pemberhentian kereta jarak jauh dan naik turun penumpang di wilayah Jawa Tengah ya teman-teman. Setelah ini kita bakal masuk Jawa Barat. Yang turun banyak banget dari depan sampai belakang tadi juga ada loh. Buset. Yang turun di Sidareja banyak banget, tapi kayaknya nggak ada yang naik ya. Kalau dari jadwal kita masih on time teman-teman. Untuk sampai berangkat ya, kita masih on time. Nah, harusnya 13.29 ini kita berangkat. Tapi ini kita belum berangkat juga nih, ditahan lagi kayaknya. Di sini kalau sesuai jadwal normal kita silang sama kereta api Malabar pagi dari Bandung. Kayaknya telat juga sih. Kereta dari Bandung pada telat kenapa ya? Kalau sesuai jadwal kita masuknya 13.14, berangkat 13.29 ya. Karena tunggu silang sama Malabar. Ini kita masih nggak tahu bakal ketahan lagi atau berangkat nih. 13.29 harusnya udah berangkat. Tapi kita masuk jalur belok sih. Pasti kesilang sama Malabar yang dari sana. Nah, untuk fasilitas toilet di kereta Pasundan yang sudah ekonomi new generation, semua toiletnya itu udah pakai kloset duduk ya teman-teman. Dan toiletnya ada di ujung depan sama di ujung belakang setiap gerbong keretanya. Jadi nggak jejer kiri kanan kayak kereta-kereta baru. Toiletnya kayak gini. Pakai kloset duduk, terus luas juga untuk ruangnya, nggak sempit-sempit banget, jadi mau gerak-gerak pun masih oke. Lebih mewah, lebih kelihatan minimalis dan modern ya, jadi nggak kayak kereta-kereta lama. Dan toiletnya bisa dipakai buat BAB, buang air besar, boker selama perjalanan. Jadi kalau mules selama perjalanan nggak usah ditahan-tahan, tinggal ke toilet aja bisa BAB di kereta teman-teman. Dan airnya selalu menyala ya, karena selalu diisi, jadi jangan sampai khawatir kehabisan air. Terus kalau yang di kereta ekonomi new generation yang modifikasi itu saya sukanya ini nih, ada hand dryer. Padahal di eksekutif aja nggak ada loh yang new gen hand dryer untuk pengering tangan. Cakep sih dan bersih, selalu dibersihkan juga. 13.45 kereta Malabar pagi baru merapat ke Sidareja teman-teman. Terlambatnya lumayan lama ini. Kita udah 15 menit ketahan di Sidareja. Ini kayaknya punya Argo Wilis nih. Nyempil di sini satu. Tadi Argo Wilis kan belang ya satu. Kita nungguin Malabar berangkat dulu kayaknya teman-teman, baru berangkat lagi. Ya, Pasundan pasti ngalah terus sih ini mah. Sepertinya kita duluan yang berangkat. Berangkat duluan teman-teman dari Sidareja. Oke, tutup lagi. .47 ya, kita berangkat lagi dari Sidareja. Harusnya normalnya 13.29. Karena Malabarnya telat, jadi kita ya telat. Ini kayaknya kereta-kereta dari Bandung pada telat semua, kenapa ya? Penuh coy, eksekutifnya. Apalagi yang ekonomi ini Malabar, pasti biasanya habis tiketnya. Yang sana masih pakai kereta premium, yang duduknya separuh searah kereta dan separuhnya lagi berlawanan arah kereta. Tapi sana lebih ngebut dan lebih senyap, kedap suara sih. Kalau kita duduknya udah searah laju kereta semua, cuman masih hasil modifikasi kereta lama yang nggak bisa ngebut juga ya. Nilai plusnya adalah kursinya searah laju kereta semua. Jam 14 lebih 12 menit kita masuk stasiun Banjar, terlambat 15 menit ya teman-teman. Kalau dilihat di depan yang turun juga lumayan banyak dari Pasundan menuju ke kota Banjar. Yang naik nggak kelihatan sih, ada nggak ya? Kayaknya jarang, nggak banyak yang naik juga teman-teman. Kita sudah memasuki wilayah daerah Operasi 2 Bandung.
Banjar saya nggak begitu melihat banyak penumpang yang naik ya teman-teman. Biasanya tuh di Banjar tuh kalau ada yang turun, yang naik juga lumayan banyak untuk kereta-kereta yang lain. Tapi untuk Pasundan ini dia penumpangnya nggak banyak-banyak banget. Sidar aja tadi yang turun banyak, yang naik nggak ada sama sekali malah kayak. Atau mungkin cuma 1-2 orang aja. Banjar juga sama. Yang turun tadi juga di depan-depan tuh banyak ya. Tapi yang naik saya nggak ngeliat sih. Di belakang-belakang apalagi nggak ada penambahan penumpang, kayaknya masih tetap aja nih nggak banyak orang yang naik Pasundan. Apakah karena harganya terlalu tinggi, mahal, dan orang itu udah ngiranya Pasundan itu keretanya masih duduk kursi tegak berhadapan ya. Mungkin banyak yang belum tahu kalau Pasundan udah upgrade pakai ekonomi new generation. Atau satu hal lagi adalah karena durasi waktu juga. Durasi waktunya terlalu lama dibandingkan kita naik kereta-kereta lain. Kalau misalkan dari Banjar ke arah Bandung itu sebenarnya kita juga bisa beli tarif khusus 2 jam sebelum keretanya berangkat. Kalau mau lebih cepat ya naik kereta-kereta yang selain Pasundan, karena Pasundan ini bakal kesusul kereta yang masih ada di belakangnya Pasundan. Berangkatnya lebih nanti, lebih siang, lebih agak sore, tapi sampai di Bandungnya lebih dulu, kayak Malabar sama Argo Wilis ya. Karena Pasundan bakal kena susul 2 kereta itu nanti teman-teman, secara normalnya. Jadi mungkin banyak faktor kenapa kok Pasundan ini nggak rame. Padahal biasanya itu kereta-kereta ekonomi yang di upgrade new generation itu penumpangnya selalu full ya. Progo, terus dulu Jakatingkir, Logowonto, kereta-kereta yang rutenya hampir dibilang juga lewat Jogja, menuju ke arah barat, ke arah Bandung juga. Tapi kalau Pasundan ini mungkin ada saingan lain untuk kereta jarak jauhnya. Ada kereta api Lodaya sama kereta api Malabar ya teman-teman. Yang jamnya mungkin lebih enak dibandingkan Pasundan. Jadi kayak jamnya tuh kalau Pasundan tuh nanggung sih. Dengan tarif yang Pasundan ini bisa dibilang lebih tinggi ya dibandingkan kereta yang lainnya. Kalau Lodaya malah udah dapat new gen stainless steel. Kalau Malabar masih premium tapi lebih cepat dari Pasundan. Masih aja ya, ada orang yang naik kereta ekonomi yang pintunya nggak otomatis tuh, habis buka pintu nggak ditutup lagi, ditinggal pergi begitu aja. Jadi ada 2 mas-mas yang jalan buka pintu, terus nggak ditutup lagi. Tiba di stasiun Ciamis bersilang dengan kereta Pasundan yang dari Bandung. Logonya pakai 201 yang paling canggih coy. Ini pakai lokomotif CC2018916. Suaranya kayak 206. Pas idle gini berhenti. Udah hijau berangkat duluan. Karena hasil modifikasi ya kartanya, jadi lebih canggih 201 nya. CC201 paling canggih di Indonesia. Ininya gede banget loh, kayak 206. Bagian apanya ini tuh, dengerin aja mesinnya nih. Ini suara mesinnya CC206 gak sih? 201 tuh nggak kayak gini deh.
Kita tiba di stasiun Tasikmalaya, terlambat sekitar berapa ya? Saya nggak lihat jadwal tadi. 14.55 harusnya sampai sini kalau nggak salah. Kita ya nggak banyak sih, 5 menitan, 6 menitan sih teman-teman. Oh, ini ada kereta apa ya? Udah nungguin. Pakai puong. Oh, Pangandaran sepertinya bawa priority. Kita bersilang sama kereta api Pangandaran tujuan Banjar teman-teman. Bawa priority sekarang, biasanya bawa panoramik. Panoramiknya lagi perawatan. Di Tasikmalaya yang turun banyak banget. Di depan sana lebih rame. Ini ada yang turun di belakang juga nih, 2 orang. Kalau sesuai jadwal tiba kita terlambat, tapi kalau sesuai jadwal berangkat kita masih 25 menitan lagi teman-teman. Jadi mumpung kita berhenti lama, saya mau refill air dulu di sana. Wow, banyak banget tuh di belakang penumpang yang turun. Yang naik nggak kelihatan ya teman-teman. Kayaknya nggak banyak yang naik, tapi yang turun banyak banget dari depan. Mumpung berhenti lama, saya refill dulu. Wis, bapaknya ketemu sama anaknya, sepertinya. Tuh, banyak banget nih yang turun di Tasik. Biasanya Tasik nih jadi stasiun untuk naik turun penumpang yang paling rame ya. Untuk kereta-kereta menuju ke arah Bandung. Bisa dibilang Jogjanya Daop 2. Tapi Pasundan nih nggak begitu rame ternyata. Saya mau ngisi air di sini. Jadi kalau berhenti lama di Tasik, bisa ngisi air minum di sini teman-teman. Lumayan. Kalau di Tasik ini canggih ya, kita pakai tombol, tinggal pencet. Dengan membuang sampah pada tempatnya, serta tidak merokok di seluruh area stasiun. Dan jika Anda tetap merokok, silakan merokok pada. Jadi bukan pakai yang manual kayak di stasiun lain. Beda sendiri nih kayak di Tasik. Nanti kalau udah tinggal dipencet lagi. Karena di Tasikmalaya berhenti lama, sekitar normalnya itu 34 menitan kalau disusul Malabar ya, kalau nggak telat dan normal. Itu kalau yang mau sholat bisa ke sini, ke ujung arah lokomotif. Di situ ada musola teman-teman di sini, di ujung sini. Jadi kalau mau sholat dulu di Tasikmalaya, kalau pas lagi naik Pasundan ya, itu bisa banget karena berhentinya lama. Yang penting dengerin pengumuman aja sih, atau tanya ke petugas pegawai stasiun atau kereta Pasundannya. Kereta api Pasundan ini rangkaiannya full kereta ekonomi dan pendek banget sebenarnya dibandingkan dengan kereta-kereta yang menuju ke arah Cirebon Jakarta ya teman-teman. Karena emang di lintas Bandung, jalur Daop 2 Bandung ini rangkaiannya nggak boleh panjang-panjang ya, karena trek jalurnya ekstrim, menanjak naik turun gunung. Pasundan ini totalnya cuma bawa kereta ekonominya ada 7 kereta ekonomi tambah 1 kereta makan pembangkit. Jadi satu rangkaian tuh ada 8, ditambah lokomotif cuma 9 teman-teman. Pendek banget. Kalau kereta-kereta lain bisa sampai 13. Bahkan ada yang sampai 15 atau 16 ya. Kayak Jayakarta, Kertajaya. Dulu ada Gumarang, tapi Gumarang udah ganti. Jadi ekonomi new generation, jadi sekarang pendek. Tuh ada yang nge-vlog di sana siapa ya? Kayak Kang Yusril. Kang Yusril bukan ya? Di luar sana tuh. Kalau dari style-style jalannya sama pakaian dan caranya sih kayak Kang Yusril ya. Dikasih bendera hilang 1. Malabar pagi dari Malang tujuan Bandung teman-teman. Kita kena susul Malabar ya. Kalau dari Jogja berangkatnya ini lebih siang, hampir jam 12.
Kita berangkat hampir jam 10 kurang ya, jadi beda waktunya jauh banget, tapi kena susul di Tasik. Yang turun dari Malabar banyak banget. Beneran dong ada Kang Yusril lagi hunting di Tasik. Resmi disusul Malabar ya teman-teman, di Tasikmalaya. Kita kalau sesuai jadwal masih normal sih, 15.29 harusnya bisa lah ya. Pakai kereta ekonomi premium dan kereta kelas eksekutif ya teman-teman. Lebih ngebut ini sih, cuman kalau kursinya ya lebih nyaman New Gen Pasundan. Tapi kalau lebih cepat ini karena kita kena susul. Tarifnya juga mirip-mirip. Tadi Kang Yusril langsung lanjut, katanya mau ngejar sampai ke Ciawi. Nanti paling ketemu lagi di Ciawi. Kita ke sana aja, ke belakang lagi. Berangkatnya masih 2 menit sih, kayaknya nggak bisa sih. Paling telat sedikit mungkin teman-teman. Karena nunggu Lodaya, Malabar sampai ke Indihiyang, stasiun setelah Tasikmalaya. Di sebelah sini ternyata ada bekas turntable ya untuk muter lokomotif di stasiun Tasikmalaya, tapi udah nggak pernah dipakai sebenarnya teman-teman, karena udah nggak ada kereta yang berangkat pertama dari sini. Sebelah sana itu udah karatan juga sih. 15:33 kita berangkat kembali dari stasiun Tasikmalaya, terlambat sekitar 4 menit. Berangkat dari Tasikmalaya, saya ke kereta restorasi, kereta makan teman-teman. Memesan biasa hot coklat untuk hangat-hangat ya. Sekalian kita lihat kereta restorasi atau kereta makannya. Ada Kang Yusril masih hunting. Harganya 14.000 untuk hot coklat. Lumayan untuk meal dan menikmati kereta makan. Karena pemandangan Bandung itu setelah Tasik itu bagus ya. Jalurnya naik turun dan belok-belok. Wah, masih panas. Untuk kereta restorasinya ini juga ada kursi-kursi, cuman nggak begitu banyak seperti kereta yang new generation, karena kereta restorasinya ini dipartisi atau dibagi dua antara dapur, kereta untuk makannya, kursi-kursi dan meja, sama ruang kru dan ruang genset. Jadi namanya kereta makan pembangkit. Ada gensetnya, jadi gensetnya nggak kepisah sih. Cuman untuk kursinya ini juga ada banyak, ada sekitar berapa berarti? 16 kursi teman-teman. Untuk di kereta restorasi kereta api Pasundan, letaknya ada di antara ekonomi 3 sama ekonomi 4 ya kalau nggak salah tadi. Di belakang ekonomi 3, di depan ekonomi 4. Kalau dari Surabaya, dari Jogja menuju ke arah Bandung. Kalau dari Bandung ke timur, ke arah sebaliknya, tinggal dibalik aja. Pokoknya selalu di antara ekonomi 3 dan antara ekonomi 4. Di belakang ekonomi 3 dan di depan ekonomi 4 teman-teman. Dan sepi, nggak begitu rame. Kalau kereta yang new generation tuh biasanya restorasinya jam-jam makan siang, jam-jam kayak gini tuh pasti rame banget. Oke, kita nyoklat dulu. Setelah ini kayaknya kita bakal berhenti lagi sih. Nggak lama setelah Tasikmalaya ini kita berhenti di stasiun Indihiyang. Disuruh minggir lagi sama penguasa jalur Argo Wilis. Ini kita masuk stasiun Indihiyang tapi masuk jalur lurus teman-teman. Nggak masuk jalur belok. Biasanya kan kita dimasukin sana buat disusul ya. Nah ini kan biasanya kita masuknya lewat sini ya. Jalur lurusnya yang sini. Tapi kok kita dimasukin sini nih? Nggak dimasukin spur belok.
Dan di depan sana tuh jalurnya langsung roller coaster turun, terus naik lagi ke atas. Stasiun Indihiyang. Kalau normal kita masuk jalur sini, teman-teman. Dah berangkat lagi kita. Banyak rame banget. Berangkat lagi, Mbak. Kita berangkat lagi, nggak disusul. Susulnya mungkin pindah ya berarti ya, nggak di Indihiyang. Oke. Ya kasihan banget tadi Mbak ya, bakal lagi. Besok. Kalau di kereta makan ini lebih berisik ya teman-teman. Cedok. Pemandangannya lah udah cakep banget kalau habis tasik. Apalagi kalau naik kereta panoramik. Keren. Teman-teman bisa lihat video trip naik kereta panoramik di pojok kanan atas ya, naik kereta Argo Wilis menuju ke Bandung. Dan kalau udah sore gini kan nggak panas, nggak silau. Maju satu petak dari Indihiyang, kita tiba di stasiun Raja Polah. Ini awal banyak nih kalau kayak gini, soalnya tadi di Indihiyang harusnya kita berangkat lagi tuh 15.55 kalau nggak salah. Sekarang 15.50 kita udah sampai Raja Polah. Kayaknya sampai sini tuh sekitar jam 4-an deh. Bergeser ke stasiun Raja Polah, satu petak di depan stasiun Indihiyang. Kita berhenti teman-teman. Sepertinya disuruh minggir, tunggu disusul kereta api Argo Wilis. Raja jalurnya ke arah Bandung. Kalau normalnya di Indihiyang ya. Tadi berharapnya kalau dibablasin ke arah Ciawi, susulnya di Cipendei atau susulnya di Cirahayu aja mendingan. Biar momennya makin maksimal. Jalur sini cuma maksimal 60 km per jam teman-teman. Di sana di depan ada semboyan angka 6 warna hitam, warna kuning, terus dikotakin warna hitam ya. Artinya batas kecepatan maksimal kereta kalau melintas langsung di sini tuh 60 km per jam. Kang Yusril udah sampai situ lagi tuh. Tadi kayaknya ke Indihiyang kok hilang, nggak ada. Udah sampai situ aja tuh, ngejar beneran dong. Lagi dari stasiun Raja Polah, setelah disusul kereta api Argo Wilis. Kalau dari Surabaya ngitung dari Gubeng ya teman-teman, Pasundan ini kan berangkatnya jam 5 pagi. Argo Wilis itu berangkatnya kalau nggak salah jam 8.30, beda waktunya 3,5 jam. Tapi Pasundan kena susul dan tiba di Bandungnya lebih dulu Argo Wilis. Gokil kan? Penindasan terhadap Pasundan. Berangkat udah pagi, tapi nyampe Bandungnya lebih lama. Durasi perjalanannya hampir 14 jam meskipun keretanya udah upgrade pakai ekonomi new generation. Tapi kecepatannya nggak di-upgrade dan pemberhentiannya nggak dikurangi. Makanya masih tetap lama, durasi perjalanannya nggak bisa kurang dari 11 jam. Kayak kereta-kereta lain kan udah kurang dari 11 jam ya. Pasundan ini masih hampir 14 jam, kurang 2 menit, itu pun kalau nggak telat. Kalau telat ya 14 jam sekian menit mungkin. Masih sekitar 3 jam sampai 4 jaman lagi kita bakal sampai Bandung kayaknya. Nggak sampai 4 jam sih, mungkin 3 jam, 3,5 jam sih.
Stasiun Ciawi, maju 1 petak, kita bersilang sama kereta api Serayu, teman-teman. Tapi udah ditungguin, Serayunya yang kalah. Harusnya kita yang ngalah sih. Karena kita telat, tadi Argo Wilis juga telat ya. Berangkat duluan. Pasundan. Harusnya 16.25 kita berangkat, ini 16.26 sekarang. Ternyata Serayunya duluan yang berangkat. Kirain Pasundannya, sinyalnya udah ngangkat. Langsung double berangkatnya coy. Kita setelah ini bakal menanjak gunung. Cakep banget, Masya Allah. Jalur kereta setelah stasiun Ciawi mulai melewati medan ekstrim, tanjakan, turunan, dan tikungan tajam sampai ke arah stasiun Cipendei dengan elevasi hampir sekitar 300 meter. Kalau kita duduk di kereta paling belakang, kita bisa lihat ujung depan lokomotif kereta yang berbelok ke kanan, ke kiri, saking tajamnya tikungan di jalur ini. Kalau posisi terbaiknya sih duduk di sebelah kanan arah laju kereta ya, pemandangannya cakep banget. Dan kalau kita naik kereta lewat jalur ini tuh, kita nanti bakal lewat jembatan Lembah Trowek. Lokasi tragedi Trowek sekitar 30 tahun lalu. Kira-kira kalian tahu ceritanya nggak? Ketahan sinyal masuk stasiun Cirahayu. Pas cerah banget cuacanya. Wah, kalau naik panoramik bagus banget ini di sini.
pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cipendei. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cipendei, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jam 16 lebih 48 menit, awal 2 menit dari jadwal kita tiba di stasiun Cipendei, teman-teman. Seperti biasa cari cilok dulu ya. Langsung saja keluar. Kita jajan dulu. Beli apa ya? Berhenti normal 10 menit, berangkat lagi jam 5 sih. Tinggal keluar aja ke sini, teman-teman. Ke pintu keluar, terus beli apa ya? Stasiun kecil yang semua kereta wajib berhenti di sini. Beli apa ya? Biasanya sih cilok. Somai deh. Neng berapa? Seporsi berapa, Bu? 10.000 ah. 10.000. Ya, Neng apa aja coba? Neng kami bikin Neng apa aja? Kami. Kita pakai pare. Nggak usah pakai pare, Bu. Neng apa aja? Cilok. Iya boleh. Sok, Neng. 10. Neng uangnya berapa coba pilih Neng? Punten. Oh ya, makasih, Bu. Apa barusan tadi? Beli somai. Banyak jajanan di sini. Kalau mau beli makan juga bisa. Nasi bungkus ada di sebelah sana tuh, di pojokan. Warung Mamah Yuyu, tinggal lurus aja ke sana. Paling pojok. Kalau mau jajan-jajan atau ngopi di sini, teman-teman. Ini tumben penumpang Pasundan nggak pada turun jajan di luar. Nggak pada tahu apa gimana ya? Kalau udah tinggal masuk lagi ke dalam. Sepi yang keluar. Biasanya rame kalau naik kereta-kereta lain. Pas cakep banget ya. Langitnya cerah. Kalau mau ngerokok dulu bisa turun sambil ngopi, sambil jajan ya, teman-teman. Bisa makan di sini sebenarnya sih. Cuman deket banget sama pembangkit, berisik. Ada kursi lain nggak di belakang-belakang sana? Oh, ini dibangun apa ya nanti ya bakalan ya? Baru nih. Ada tulisannya Stasiun Cipendei. Kayak ada taman-tamannya gini, bisa buat duduk di sini juga sebenarnya. Tapi belum jadi kayaknya, masih kotor. Di Stasiun Cipendei, semua kereta itu wajib berhenti sekitar 10 menitan untuk ngecek rem, roda kereta, lokomotif, dan lain-lain ya. Karena jalurnya ekstrim, tadi udah nanjak dari Ciawi sampai ke sini. Belok-belok nanjaknya ekstrim banget, dan setelah ini masih ekstrim lagi, treknya menurun. Dan nanti masih nanjak lagi sampai ke arah Nagrek, teman-teman. Wah, cuacanya enak banget, syahdu. Pas udah sore dan nggak mendung, cerah, sejuk. Pemandangannya bagus banget sih. Jadi kalau naik kereta di Cipendei itu wajib turun, teman-teman. Berhentinya 10 menitan. Ya, udah berangkat lagi. Oke, kita naik lagi, teman-teman. Jam 16.59. Ini kalau dari jadwal awal 1 menit ya, harusnya 17.00 kita berangkat Cipendei. Tepat waktu lah ya. Dari telat setengah jaman, 20 menitan. Kita berangkat on time dari Cipendei, teman-teman. Pas banget mataharinya udah mulai turun. Cakep.
kembali dari stasiun Cipendei dan penumpangnya nggak ada penambahan. Ada yang turun tapi nggak ada penambahan teman-teman untuk Pasundan ini. Di ekonomi 6 ini masih sisa berapa orang? 6 orang kayaknya dari 72 penumpang. Dan pemandangannya masih cakep banget di sebelah kanan ya, terutama sebelah kanan arah laju kereta itu kita bisa lihat gunung-gunung, terus ada rumah-rumah di bawahnya, kita di atas gunung. Cakep sih emang jalur sini, apalagi pas kita naik kereta yang jamnya sore lewat sini ya. Masya Allah, bagus banget. Sama makan tadi siomay, bukan cilok. Saya biasanya belinya cilok, tapi tadi coba beli siomay, belum pernah. Sama juga harganya 10 ribuan ya. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan enak, bumbu kacang untuk harga 10 ribu ini enak banget sih, worth it banget sih. Kerasa ikannya kok, enak teman-teman. Kalau naik kereta ke arah Bandung atau dari Bandung ke arah Jogja, wajib banget beli jajan di Cipendei. Turun dulu biar nggak capek ya duduk terus. Berhenti juga lumayan lama, sekitar 10 menitan. Meskipun keretanya telat, kalau biasanya telat itu kan dicepetin pasti berhentinya, tapi di Cipendei itu selalu berhenti 10 menit meskipun telat. Enak nih somaynya. Tadi ibunya di depannya pintu masuk pakai gerobak biru kecil gitu, 10 ribuan. Dapat lumayan banyak juga isiannya. Dicampur sama aci ya, kayak cilok gitu. Oh, ini kalau naik kereta panoramik tambah cakep banget ini sore-sorenya. Nggak mendung, cerah. Asli. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the left of the train's arrival. Thank you. Kita bertemu dengan jalur dari arah stasiun Garut yang sebelah kiri tadi teman-teman, dan ini kita masuk stasiun Cibatu, Kabupaten Garut ya. Kita tiba di stasiun Cibatu awal 4 menit dari jadwal. Gokil, padahal tadi telat, sekarang awal 4 menit. Harusnya 17.32, tadi 17.28 udah berhenti. Ada yang turun juga tadi beberapa orang teman-teman. Wah, syahdu banget, langitnya udah mulai menuju ke sunset ya. Ini biasanya dipakai buat jaga-jaga lok posko kalau ada kereta yang selip buat dorong dari belakang. Tapi ini arahnya ke sana, apa mau ke Bumi Waluya? Biasanya standby di Bumi Waluya sih. Ada masinisnya juga di atas, udah di dalam kereta kabin lokomotif 206 1396. Ini kayaknya ada yang ketinggal atau apa ya teman-teman. Diturunin di Leles, nanti nggak tahu ditaruh ke kereta lain atau gimana. Nggak tahu sih, pokoknya ada barang tadi diangkut di Pasundan, ketinggalan di Pasundan, mungkin penumpangnya turun mana gitu. Nanti bakal dibalikin ke tujuan sesuai dengan barangnya di mana penumpangnya ya, kayaknya ya. Kita tiba di stasiun Leles dan ada yang turun. Banyak banget coy yang turun di Leles. Gokil. Dari depan sih tapi ya.
lumayan banyak. Di ekonomi 6 masih tetap nggak ganti, penumpangnya nggak berkurang. Perjalanan kereta api Pasundan berhenti lagi di stasiun Nagrek, teman-teman. Kita harus ngalah sama Argo Wilis Malam, kereta api Turangga dari Bandung ke Surabaya Gubeng. Ya, meskipun tiketnya mahal, tapi Pasundan tetap disuruh ngalah-ngalah terus. Ya serasa kayak naik kereta PSO ya, subsidi. Stasiun Nagrek ini stasiun aktif dengan elevasi ketinggian paling tinggi di Pulau Jawa, 848 ya kalau nggak salah. 848 meter di atas permukaan air laut. Kalau Cipende tadi 772. Dan kalau biasa yang lihat teman-teman hunting tuh di sana tuh, ini relnya nancap ke atas, set. Nah itu kan kelihatan kayak lebih di atas ya, apa namanya? Blur. Perlintasan jalannya tuh lebih di atas, jadi relnya nancak, teman-teman. Kalau titik elevasi tertingginya berarti sekitar di sana tuh, setelah Nagrek ya, ke arah Lebak Jero. Kita sekarang berhenti, tiba di stasiun Ranca Ekek, teman-teman. Markasnya Lord Mahasepuh Baginda Sultan Adijasa. Oke, langsung berangkat lagi, berhenti sebentar doang. Sebentar lagi perjalanan kereta api Pasundan yang saya naiki akan tiba di tujuan akhir stasiun Kiara Condong, Kota Bandung.
selama kurang lebih berapa jam ya, berarti hampir 9 jam perjalanan, 8 jam ya, berangkat jam 10 lah, 8 jam lebih teman-teman, 8 jam 50 menit ya, hampir 9 jam dari Jogja sampai ke Bandung dengan kereta api Pasundan. Kalau secara kenyamanan, karena ini kereta ekonomi new generation yang lebih baru, dimodif lebih baru, lebih nyaman ya. Untuk legroomnya lega, AC-nya dingin, bahkan ini sekarang saya pakai jaket. Suhunya udah nggak masuk akal, 19 derajat Celcius. Tadi udah berangkat dari Cipende itu mulai tambah dingin coy. Makin dingin, dan ini makin malam makin dingin, apalagi penumpangnya ini di ekonomi 6 tempat saya duduk perjalanan kali ini nggak penuh ya, cuman ada beberapa orang aja. Kalau sampai sekarang ini saya hitung sisa berapa tuh, 2, 5, 7 orang saja teman-teman dari kapasitas 72 penumpang. Jadi emang nggak penuh untuk kereta ekonomi yang baris belakang ya, 5, 6, 7 lebih sepi lagi, tadi isinya cuman kru keretanya aja. Kalau saya lihat yang lebih rame di ekonomi 1, 2, 3. Untuk kursinya bukan kursi yang empuk-empuk banget, tapi ini cukup ekonomis dan nyaman di punggung, bisa direbahin juga. Jadi perjalanan jauh itu sebenarnya nggak kerasa pegel, tapi harus nggak banyak duduk sih. Jadi kan pas keretanya berhenti mungkin keluar dulu sambil peregangan biar nggak capek. Terus untuk secara kenyamanan dari kekedapan suara ya, kayaknya kereta api Pasundan ini masih kurang karena ini ekonomi new generation yang modifikasi, dimodif dari kereta ekonomi lama. Kalau di ekonomi 6 ini dari ekonomi 2014, jadi kayaknya peredamnya itu masih kalah sama kereta ekonomi premium dan ekonomi new generation yang stainless steel. Ditambah lagi untuk tren marknya ini masih jadi kalau lari di angka 100 atau 95 itu kadang pas lewat wesel atau rel yang nggak enak itu udah gemelodak banget, apalagi kalau lari 120. Sedangkan kalau kereta ekonomi premium stainless steel sama ekonomi new generation yang stainless steel, kalau lari di bawah 100 atau kecepatan 100 itu anteng banget, nggak gemelodak banget, karena emang support sampai 120 untuk yang ekonomi premium sama ekonomi new generation stainless steel teman-teman. Jadi ada plus minusnya di tiap kereta ekonomi, entah itu yang new generation modifikasi, ekonomi premium, new generation stainless steel. Jadi kalau saya tempatin urutannya itu yang paling kanan, yang paling atas new generation stainless steel buatan PT Inka yang paling baru, yang pintunya udah otomatis dan mirip kayak kereta eksekutif, itu paling atas ekonomi. Bawahnya itu masih ekonomi premium, bukan yang new generation seperti ini, karena untuk kekedapan suaranya emang lebih kedap yang premium menurut saya ya, dan keretanya juga bisa ngebut 120 km per jam. Sedangkan Pasundan ini masih lari cuma 95, 100, 95, 90, nggak sampai 120. Makanya durasi perjalanannya lebih lama, ditambah lagi banyak ngalah sama kereta lain juga, dan kena susul 3 kereta, Madiun Jaya, Argo Wilis, sama Malabar. Bisa dibilang juga untuk kereta-kereta yang nyusul Pasundan tadi itu startnya di belakang Pasundan sekitar 1 jaman. Bahkan Argo Wilis itu jaraknya 3,5 jam kalau dihitung dari Surabaya Gubeng berangkat awalnya. Pasundan jam 5, Argo Wilis 8.50. Tapi kena susul dan tiba di Bandungnya lebih dulu. Jadi untuk dari Surabaya sampai Bandung itu kalau dari Gubeng opsi kereta pagi kelas ekonomi ya cuma ada Pasundan ini. Tapi kalau mau lebih cepat bisa naik Argo Wilis, atau berangkat malam sekalian naik Mutiara Selatan. Tarifnya juga hampir mirip, keretanya lebih cepat, cuman masih ekonomi premium. Kalau misalkan mau berangkat pagi, itu ada opsi dari Surabaya Pasar Turi naik kereta api Harina ya. Tarifnya juga mirip-mirip, enggak ding, lebih murah Harina teman-teman. Dibandingkan Pasundan sama Mutiara Selatan itu lebih murah Harina tarifnya. Dari Surabaya Pasar Turi tujuannya Bandung, berangkatnya hampir 1 jam lebih siang dari Pasundan. Jadi nggak kepagian. Tiba di Bandung setengah 5 sore. Lebih cepat dari Pasundan 2 jam. Tarifnya lebih murah, keretanya lebih ngebut, durasi perjalanannya lebih singkat, cuman 10,5 jam teman-teman, nggak sampai 11 jam. Pasundan kalau di total ini udah hampir 14 jam, jadi lama banget. Kalau dihitungnya dari Jogja, banyak banget kereta-kereta yang bisa dipilih selain Pasundan ini. Kalau mau berangkat pagi, bisa naik Lodaya, yang udah ekonomi new generation ya. Atau mau berangkat agak siang, bisa naik kereta api Malabar, tapi pakai kereta ekonomi premium. Pasundan ini berangkatnya jamnya kayaknya juga agak nanggung kalau dari Jogja, udah hampir jam 10-an. Sebenarnya nggak nanggung-nanggung banget sih, udah mepet sama jam check out hotel. Lebih enak dibandingkan kita naik Lodaya yang kepagian. Tapi durasi perjalanannya lebih cepat Lodaya, tarifnya juga lebih murah Lodaya kalau bisa dibilang.
dapatnya juga ekonomi new generation yang stainless steel. Kalau mau berangkat siang, ada opsi Malabar, berangkatnya lebih siang, 1,5 jaman lebih siang dari Pasundan, tapi tiba di Bandungnya lebih duluan. Tarifnya juga mirip dengan Pasundan, tapi ekonomi premium. Jadi ada plus minus di semua keretanya menurut saya. Jadi opsinya banyak banget, tapi kalau teman-teman nggak masalah buat durasi perjalanan dan pengennya dapat ekonomi new generation, berangkatnya agak siang, mendekati jam check out hotel dari Jogja, itu ada opsi Pasundan ini. Keretanya juga nyaman banget, cuman emang ada minus beberapa kayak kemelodak, keretanya nggak lari kenceng, banyak berhenti, banyak susul kereta. Jadi mungkin kalau orang-orang yang nggak suka bisa dibilang ya bakal protes sih, keretanya banyak berhenti terus lama. Tapi ada beberapa orang yang tadi saya notice naik ke atas kereta Pasundan ini terus telepon keluarganya, wih keretanya bagus, kursinya sarah kereta semua, bisa direbahin, terus jadi lebih enak gitu, lebih nyaman dibandingkan Pasundan yang dulu ya. Kalau dulu kan kursi tegak berhadapan dua-dua. Untuk okupansi penumpang, kalau saya lihat meskipun ini weekend, Pasundan ini nggak terlalu rame. Jadi nggak serame kereta-kereta yang kayak Mutiara Selatan, Malabar, Lodaya, itu rame banget kalau itu. Tapi Pasundan ini masih sepi teman-teman, meskipun weekend ya. Apa karena emang mindsetnya orang Pasundan dari dulu itu udah kereta yang kurang enak, kursi tegak berhadapan dan banyak berhenti, durasinya lama. Jadi meskipun di-upgrade new generation itu nggak kayak kereta-kereta lain langsung penumpangnya naik. Kalau kereta lain di-upgrade new generation tuh langsung jadi pilihan utama ya. Ya nggak tahu, mungkin nanti kedepannya kalau misalkan Pasundan lebih cepat, terus Pasundan mungkin bisa di-upgrade lagi pakai kereta new generation yang stainless steel, bisa jadi lebih rame. Atau ada satu faktor yang menurut saya kayaknya emang ini jadi poin utama orang-orang sih, tarifnya mungkin kemahalan sih untuk Pasundan ini ya. Kalau kemarin kan waktu masih pakai kursi tegak berhadapan itu kan 270-an Pasundan ini sampai Bandung dari Surabaya. Tapi setelah di-upgrade ke ekonomi new generation yang modifikasi ini, tarifnya sampai 410.000 normalnya teman-teman. Jadi naiknya drastis banget. Kalau menurut saya sih harusnya di angka 340, 320 lah ya. Itu masih bakal banyak yang ngincer juga sih. Tapi sekarang itu dipromo jadi 360-an untuk weekend. Nah kan, ini aja jalan pelan banget tuh, gemelodaknya kerasa banget, kayak krak, nggak bisa meredam suara dengan baik ya. Keretanya baru ya, modif yang baru keluar dari Balai sama Manggarai, khusus buat Pasundan ini kalau nggak salah, jadi bukan pakai kereta bekasnya siapa gitu. Nah saya pas masuk duduk pertama tadi, itu tombolnya udah mendelep, nggak bisa diapa-apain, saya kira rusak kan. Jadi kayak kursi saya tuh reclining sendiri gitu, pas di sandarin gitu tuh ke belakang sendiri gini, terus pas saya ke depan dia balik lagi sendiri. Ini kayak saya kira rusak kan, tapi ternyata tombolnya balik sendiri. Jadi mungkin ada beberapa yang kayak quality controlnya kurang menurut saya untuk kereta yang modifikasi ini. Dan untuk rak bagasinya nggak terlalu lebar, nggak terlalu luas. Jadi kalau bawa barang yang gede, koper yang gede itu kayaknya agak beresiko untuk ditaruh di atas, karena pas keretanya belok kan miring, takutnya nanti jatuh. Jadi semua keretanya ada plus minusnya. Ya itu ada. Dan bisa dibilang jadi satu-satunya kereta new generation pertama rute Surabaya ke Bandung ya untuk kereta api Pasundan ini, meskipun pakai yang modifikasi. Kalau dari Jogja berarti ada 2 kereta new generation, satunya modifikasi, satunya stainless steel. Ada Lodaya sama Pasundan. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman mau new generation dari Surabaya ya itu bisa naik Pasundan ini. Tapi kalau mau yang lebih cepat, nggak lama di jalan, dan tarifnya lebih murah, mungkin bisa naik Harina dari Surabaya Pasar Turi. Kalau dari Jogja, itu pilihannya ada banyak. Kalau mau yang nyujen, bisa naik Lodaya, yang lebih nyaman dari Pasundan, rata kanan speknya, atau mau naik Pasundan juga bisa. Atau kalau mau lebih cepat, tapi berangkatnya siang, ada opsi pilihan naik kereta api Malabar. Jadi ada beberapa kereta dan tarifnya mirip-mirip, gak beda jauh, sekitar 300 ribuan teman-teman. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia.
18.55 teman-teman, awal 3 menit kita tiba di stasiun tujuan akhir. Masih mas? Stasiun Kiara Condong, Bandung. Kalau dari belakang yang turun nggak banyak, tapi di depan yang turun banyak banget. Nah ini adalah PR kalau kita turunnya stasiun Kiara Condong. Kita harus nyebrang dari peron kedatangan ke pintu keluar lewat Skybridge yang nggak ada eskalatornya. Kasian banget yang bawa koper gede-gede ya. Nariknya juga lumayan berat loh kayaknya. Lumayan tinggi coy. Kalau ini masih lurus ke atas ya, yang sana zigzag gitu. Olahraga. Ayo kapan yuk dikasih eskalator? Alhamdulillah tiba di kota Bandung di stasiun Kiara Condong dengan selamat. Kurang lebih hampir 9 jam perjalanan naik kereta api Pasundan. Semoga perjalanan naik Pasundan bisa memberikan informasi terkait update kereta api Pasundan yang udah pakai kereta New Generation versi modifikasi yang lebih nyaman dibanding kereta Pasundan yang sebelumnya yang duduknya tegak berhadapan teman-teman. Saya undur diri pamit dari kota Bandung. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Semoga videonya bermanfaat dan menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.